Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerakmu hamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan pada hari ini. Hari ini saya akan mencoba menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi ini merupakan tugas di calon guru penggerak di modul 1.4. Jadi di penerapan pengalaman budaya positif ini saya akan mencoba memaparkan ke Bapak Ibu tentang apa sih itu budaya positif, bagaimana penerapan budaya positif, dan langkah-langkah apa yang kita gunakan dalam menerapkan budaya positif. Oke. Konsep inti dari budaya positif yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk mencoba perubahan paradigma, saya bisa menampilkan sedikit ilustrasi. Jadi kegiatan di sini adalah kegiatan kepalan tangan. Jadi Bapak Ibu coba mengepalkan tangan bersama dengan teman yang ada di samping kiri atau di samping kanannya Bapak dan Ibu. Ya, coba Ibu mencoba ilustrasi yang saya tampilkan. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk. Jadi teman Anda bisa saja membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Dan dari peristiwa ini kira-kira apa yang terjadi? Jadi dari ilustrasi tadi kita bisa mengubah perubahan paradigma stimulus, respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dan yang sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol di sini? Kita bisa lihat stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan berdasarkan teori kontrolnya atau teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulusnya. Terus teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi teorinya ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi berdasarkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat urusan gagal. Di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Selanjutnya, disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Apakah itu disiplin positif? Ya, disiplin
kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, apa-apa nilai kebajikan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila? Ada yang tahu? Ya, jadi ada profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan yang ada yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Saya rasa kalau nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Ya. Terus apa kebutuhan dasar manusia? Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Misalnya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya. Selanjutnya, di sini saya mencoba menampilkan beberapa kalimat yang mana yang termasuk kesenangan, yang mana yang termasuk kasih sayang, yang mana kebebasan, dan yang mana penguasaan. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di atas contoh kalimat-kalimatnya. Yang bagaimana kalau senang, bagaimana kalau kasih sayang, bagaimana kebebasan, dan bagaimana dengan penguasaan. Dan ini paling sering kita mungkin kerjakan tiap hari, cuma kita tidak tahu ini termasuk apa. Apakah ini kasih sayang, apakah ini kesenangan, apakah ini kebebasan, atau ini penguasaan. Saya pribadi setelah mempelajari modul ini baru juga tahu, oh ternyata selama ini saya lakukan seperti ini, tapi saya tidak tahu ini apa namanya. Oke, lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini termasuk motivasi ekstrinsik. Sementara untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini termasuk motivasi intrinsik. Oke. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ini salah satu Ki Hajar Dewantara tentang apa itu merdeka. Jadi selama ini merdeka mungkin yang kita tahu merdeka bebas, tanpa memperhatikan kemerdekaan diri sendiri. Yang selalu diperhatikan hanya kemerdekaannya orang, tanpa memperhatikan kemerdekaan sendiri. Oke, sekarang dihukum oleh penghargaan. Nah, apa itu dihukum oleh penghargaan? Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Adapun dampak dari pemberian penghargaan yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang.
Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Mungkin kita di sini paling banyak adalah penghukum. Ya, termasuk saya pribadi. Sebelum saya tahu teori ini, saya adalah penghukum. Ya, setelah tahu, insya Allah saya akan berusaha mencoba untuk merubah dari penghukum menjadi manajer. Ya. Ya. Sekarang kita lihat identitas gagal kalau menghukum, terus identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil sukses kontrol diri
masalah. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini menanyakan keyakinan. Dan di sini kita kadang menemukan kendala karena kadang anak yang kita tanya dia hanya diam, tidak bisa menyebutkan apa keyakinan yang dilanggar. Ya, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh kalimatnya misalnya apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Jadi kita tidak langsung memvonis bahwa kamu memang seperti ini. Ya. Selanjutnya saya mencoba kami berdua mencoba menampilkan video penerapan segitiga restitusi. Ini hanya salah satu contoh Bapak Ibu, dan ini mungkin bisa menjadi untuk kita terapkan di kelas kita masing-masing bagaimana ketika kita menyelesaikan suatu masalah. Ya, silahkan disimak Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang salah. Ya, Pak. Tidak lama ada yang salah. Kenapa ada yang negatif? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik nyatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira
sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selain itu. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4.
Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Itulah tadi video tentang menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, sekaligus mengakhiri penjelasan saya tentang budaya positif. Sekiranya Bapak Ibu ada yang belum dipahami, saya akan memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya untuk mempertanyakan tentang budaya positif. Kepada Bapak Ibu disilahkan. 3 orang teman untuk bertanya. Silakan. Jadi silakan angkat tangan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kesempatan pertama Ibu Nir. Silakan Bu Nir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih juga atas pemaparan yang menginspirasi dari Calon Guru Penggerak dari Ibu Linda dan Ibu Nifah. Sebagaimana tadi yang sudah dipaparkan bahwa ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan dia sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dan memang sepertinya kita sebagai seorang guru bagaimana kemudian memahami akan posisi-posisi yang disampaikan tersebut. Dan kita lebih banyak kepada sebagai penghukum. Ini yang paling sering terjadi dan barangkali mudah-mudahan setelah ini kemudian terbangun konsep sudah secara pandang juga bagaimana menyikapi siswa ketika dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Pertanyaannya adalah jika guru memposisikan diri sebagai seorang penghukum,
Kira-kira apa dampak yang akan terjadi pada murid kita jika ini terus dilakukan oleh guru? Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, mungkin saya jawab atau oke. Baik, mungkin di sini yang dipertanyakan seperti yang tadi saya paparkan ada 5 posisi kontrol guru. Tetapi di sini yang dipertanyakan oleh Ibu Nia adalah yang paling banyak sering kita lakukan ketika siswa tersebut bermasalah. Nah, kalaupun kita mau jabarkan satu-satu, mungkin kita tidak selesai sampai beberapa jam. Di sini yang paling dipertanyakan adalah apa sih dampak pada peserta didik itu sendiri ketika guru itu menempati posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Nah, kita mungkin bisa lihat kabel ada tadi yang saya tampilkan itu adalah contoh-contoh. Mungkin karena mengingat waktu yang sangat terbatas, di sini saya tidak menjabarkan tadi secara utuh, hanya menjabarkan tadi contoh dari kalimat seperti apa penghukum itu dan sebagainya. Nah, di sini ada lebih lengkap di sini yang saya tadi tidak paparkan satu persatu. Nah, tadi yang dipertanyakan Ibu adalah dampak pada murid itu sendiri jika terus-menerus guru itu menempatkan posisi sebagai penghukum. Nah, sama seperti kasusnya yang sering terlambat tiap hari, mungkin di situ kadang kita juga kesal. Siapa sih yang tidak kesal? Setiap hari siswa kita itu terlambat. Nah, di sini kita kadang tidak bisa menghindari posisi kita sebagai penghukum. Nah, dampak pada siswa itu sendiri ketika kita terus melakukan itu adalah dia akan terus melakukan kesalahan yang sama. Nah, kenapa dia melakukan kesalahan yang sama? Toh tiap hari saya dihukum, akhirnya dia kebal, sehingga dia akan mengulangi kesalahan-kesalahan seterusnya. Mungkin itu dampak dulu pada siswa itu sendiri ketika kita menempati posisi sebagai penghukum. Terima kasih. Mungkin saya bisa tambahkan Bunir, kalau guru menempatkan dirinya juga sebagai penghukum, ini teringat dengan cerita anak walinya Bu Eva Supriyadi kemarin. Dia sering terlambat karena yang tadi selalu dihukum. Jadi daripada dia sampai di sekolah sudah capek jalan, dihukum lagi, lebih baik tidak ke sekolah. Jadi dia akan memilih guru-guru yang sering menghukum. Jadi ketika guru si A yang mengajar, lebih baik saya tidak hadir, karena kalau saya hadir dan terlambat, ya saya dihukum, saya tidak masuk juga belajar. Kalau si ibu si B kasih masuk ya. Jadi kalau penghukum ini kadang juga memberikan image yang jelek ke gurunya, ya, karena siswa pasti kalau si ibu A yang mengajar dihukum juga, jadi dia nih sekalian saya tidak hadir. Kalau itu si A bagus dia kasih masuk dia, jadi artinya dia akan memilih. Jadi dia sudah tahu bahwa akan begini di polanya terus, dan itu akan diulang secara terus menerus. Ya, mungkin seperti itu dulu. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Mir. Kembalikan. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapan dari Bu Lia dan teman-teman. Jadi barangkali sekaligus menjadi evaluasi bagi kita para guru. Bagaimana menyikapi, dan sepertinya memang ini butuh perlakuan yang lebih ini lagi ke depannya. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih sekali lagi untuk kebenaran dan Terima kasih Bu Mir. Aplaus dulu buat Bu Mir. Ya, selanjutnya penanya kedua Ibu Siti Hardianti. Silahkan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bisa ditampilkan slide segitiga resolusinya, Bu.
studi ini. Ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, pertanyaan saya, apakah semua kasus bisa ditangani dengan segitiga restitusi ini? Karena seperti contoh anak wali saya, Alika, ini setelah saya mendapatkan materi ini di PMM, saya coba terapkan, dan pas menanyakan keyakinan itu, ini anak selalu diam saja. Bagaimana menurut pemateri? Terima kasih. Baik, itu dari pertanyaan Bu Angki adalah apakah semua kasus yang terjadi di sekolah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, contohnya tadi adalah Alifta. Kalau menurut pendapat saya, kalau apa yang terjadi pada Alifta, kita bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi sebenarnya. Tetapi, apakah semua kasus bisa? Tidak. Tergantung bagaimana sih kasusnya itu. Apakah dia sifatnya ringan atau sedang atau berat. Nah, kalau kondisi sudah berat, itu susah untuk kita menerapkan segitiga restitusi. Apalagi sebuah kasus yang sudah ditangani oleh kasus hukum, itu susah. Itu tidak bisa kita melakukan langkah segitiga restitusi, karena tidak bisa kita ada pembenaran di sana. Bukan pembenaran, kita tidak bisa memvalidasi tindakan yang salah tersebut. Apalagi sudah masuk ke ranah hukum. Kasus-kasus yang berat itu sudah tidak bisa lagi ditangani dengan langkah segitiga restitusi. Tapi kalau kasus Alika, saya rasa kita bisa dengan pendekatan personal. Mungkin memang butuh kesabaran ekstra kalau Alika, karena dia pada dasarnya orang yang tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan sebenarnya. Butuh sebenarnya pendekatan personal yang belum ada, mungkin belum ada yang bisa tahu kemana sebenarnya ini maunya Alika. Tapi kalau kasus Alika bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Tapi kesimpulannya tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan segitiga. Iya, itu tadi penjelasannya Bu Arti, bahwa tidak semua kasus itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Ya, mengenai tadi curhatannya Ibu Arti tentang anak perwaliannya Alifta, ketika dia sudah di tahap menanyakan keyakinan, si anak tidak bisa menjawab keyakinan apa yang dia langgar. Ya, mungkin sedikit tambahan ya Bu Arti. Kenapa dia tidak bisa mengungkapkan keyakinan apa yang dia langgar? Karena mungkin dari awal wali kelas atau guru yang mengajar di kelasnya itu belum membuat keyakinan kelas. Jadi dia tidak tahu apa keyakinan kelas yang dia langgar. Karena belum ada keyakinan yang dia buat. Makanya dia tidak tahu apa yang dia langgar. Makanya dia tidak mampu mengungkapkan apa yang dia langgar, karena dia merasa dia belum pernah membuat keyakinan itu. Seandainya dari awal kita membuat keyakinan kelas atau membuat keyakinan di sekolah, maka pasti siswa tersebut tahu bahwa dia melanggar keyakinan ini. Makanya dia berhenti di keyakinan karena dia tidak paham keyakinan apa yang dia langgar, karena tidak pernah dia buat keyakinan. Makanya mungkin tugasnya kita sebagai Bapak Ibu guru sebelum memulai di awal pembelajaran, di pertemuan pertama, kita membuat keyakinan kelas dulu. Semua mapel membuat keyakinan kelas, supaya ketika ada siswa yang melanggar, dia bisa menentukan bahwa saya di sini, saya melanggar di poin ini. Karena kita tidak bisa menjawab ketika kita tidak tahu keyakinan mana yang saya langgar. Jadi mungkin di situ masalahnya buat sampai dia tidak bisa berbicara apa-apa, berkata apa-apa, karena memang dia tidak tahu keyakinan apa yang dia langgar. Terima kasih, dan saya kembalikan ke Bu Hanti. Sedikit penambahan Bu Angki. Mungkin kita kembali pada penyusunan keyakinan kelas. Pada penyusunan keyakinan kelas, yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita melibatkan seluruh siswa. Siswa itu benar-benar memahami keyakinan kelas mana yang saya tulis, yang saya mau ajukan. Kemudian yang disimpulkan nanti seperti apa, siswa tersebut paham apa
36 orang kita ajak diskusi, tentu akan membutuhkan waktu yang lama. Mungkin kita singkatnya saja deh, singkatnya saja. Yang sebenarnya tidak seperti itu. Yang sebenarnya kita harus melewati proses itu dan melibatkan peserta didik sampai kita mendiskusikan mana yang pantas untuk kita ambil, mana yang tepat untuk kita ambil. Mungkin kasus Alika tadi juga, mungkin dia tidak yakin apakah besok saya bisa mengantungi kalimat saya atau tidak. Makanya dia tidak mau mengucapkan satu kalimat pun karena dia tidak yakin besok apakah saya melanggar atau tidak. Sebenarnya juga, ya mungkin hanya itu sedikit yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih untuk kedua penanya. Selanjutnya penanya ketiga. Tidak ada briefing. Ya, baik Ibu calon guru penggerak kita yang cukup luar biasa. Ini sudah menampilkan beberapa slide, mungkin sudah mengedukasi kita tentang teori-teori bagaimana menumbuhkan budaya atau disiplin positif. Ya, tentu dari 29 slide yang berapa slide semua itu? Nah, ini kan semua teori. Yang saya ingin tanyakan satu, apakah dari sekian teori ini bisakah kira-kira ada yang semacam suatu target perilaku dan yang ada di kepalanya Ibu calon guru penggerak untuk diterapkan di lingkungan sekolah kita sebagai pilot project, ya, supaya ada yang bisa bahwa dengan meyakini teori di atas saya akan mencoba mempraktekkan itu, ya. Karena ini kan sebenarnya teori, tetapi kita paham semua Bapak Ibu sekalian, itu waktu sekolah kita pasti ada guru yang kita idolakan, pasti ada guru yang kita suka, apakah mulai dari SD, SMP, SMA, pasti ada yang kita suka, bahkan sampai saat ini kita mungkin mengidolakan. Pertanyaannya itu, kenapa kita mengidolakan itu? Kenapa kita mengidolakan itu? Tentu ini sangat terkait dengan cara dia berkomunikasi dan cara dia berinteraksi, ya. Sehingga ini mungkin bisa minimal dari calon guru penggerak kita ini, termasuk Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sebentar bisa kita ada semacam suatu konsep yang ada di kepalanya terkait dengan bagaimana penerapan konsep budaya disiplin. Misalnya setiap menemukan anak kita selalu dicampak-campak, merasa bersahabat, merasa berteman, seperti tadi 5 posisi kontrol guru tadi itu, ya. Di 5 posisi kontrol guru itu sebenarnya dia tidak berdiri sendiri lah, tetapi itu akan dikenakan atau diterapkan pada karakteristik peserta didik itu. Ya, kalau misalnya harus dihukum berarti kita harus berposisi sebagai penghukum. Kalau misalnya kita harus mengajak dia selaku teman, berarti kita harus memposisikan dia selaku teman. Iya. Memori. Nah, iya. Jadi itu tadi, jadi saya hanya ingin satu guru atau minimal ada dari calon guru penggerak kita, ada semacam suatu yang ada di kepalanya yang disampaikan ke kita tentang konsep bagaimana menerapkan atau contoh perilaku yang ingin dia terapkan untuk menumbuhkan budaya positif. Misalnya saya setiap ketemu dengan siswa selalu senyum, ya, selalu senyum, ya.
atau selalu merangkul, selalu mencampak-campak dia atau apakah, itu kan suatu bentuk menunjukkan budaya positif yang bisa mendekatkan antara peserta didik dengan guru begitu ya. Saya kira itu untuk sementara PGP kita mungkin ada yang ada di kepalanya, dan ini sebentar mungkin bisa kita elaborasi, bisa kita tarik, bisa kita kembangkan. Ini sangat positif ya, karena memang sekarang ini yang menjadi tujuan utama. Makanya di sistem pendidikan nasional itu kan tidak dikatakan sistem pengajaran, tetapi sistem pendidikan, artinya menomorsatukan itu mendidik. Nah, terkait dengan konsep-konsep di atas ini, disiplin, budaya, apa itu kan berkaitan dengan karakter. Ya, saya kira itu Bu PGP, silakan. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama saya itu mungkin terima kasih atas tanggapan bahwa hari ini cukup bagus presentasi. Terima kasih Pak. Sekedar informasi, dulu saya adalah orang yang paling tidak bisa untuk tampil di depan umum berbicara. Saya selalu menghindari hal itu. Tapi ketika saya masuk di PGP, di sanalah kita seolah dipaksa, tapi positif, dipaksa untuk harus mampu berbicara di depan umum. Kita tidak punya pilihan, karena kita tidak akan dibagi bahwa kamu besok yang berbicara, tidak, tapi langsung ditunjuk, mau tidak mau kita harus bisa. Nah, di situ kenapa pada saat dulu saya tidak mendaftar PGP, yang paling saya hindari adalah berbicara di depannya Bapak Kepala Sekolah. Itu yang paling saya tidak bisa dulu. Saya ke depan itu ya, Dulu. di atas dan di depan tuh. Tetapi setelah berjalan kegiatan PGP ini, alhamdulillah di sana kita benar-benar berkolaborasi bagaimana kita saling menguatkan. Jadi mungkin sekedar teman-teman, ajarkan ke teman-teman ketika terbuka PGP nanti harus bergabung, tidak ada pilihan, harus bisa. Di sana kita adalah ajang untuk benar-benar kita belajar. Kemudian saya kembali ke pertanyaannya Bapak tadi, apa sih salah satu yang ingin dikembangkan budaya positif itu? Nah, setiap kali saya masuk kelas, itu terutama kelasnya Bu Nadma yang paling saya suka. Di sana itu luar biasa. Mungkin di sana teman-teman bisa Andi Mampirewa. Andi Mampirewa itu dulu menjengkelkan buat saya. Menjengkelkan, karena saya belum menemukan bagaimana sih modernnya ini Andi Mampirewa. Ternyata setelah sekian lama saya tahu, oh begini Mampirewa. Akhirnya itu tidak, saya rasa kelas itu cukup sunyi kalau tidak ada dia. Akhirnya dia buat saya itu sudah salah satu anak yang menyenangkan di dalam kelas. Dia mampu berinteraksi dengan baik, tidak lagi seperti dulu yang berbicara merangkul, tidak lagi. Kenapa? Yang saya bangun itu di anak-anak adalah bagaimana ketika saya memulai pembelajaran adalah memberikan satu quote yang bernilai positif. Nah, tugas berikutnya peserta didik adalah menemukan satu quote yang sifatnya bagaimana memotivasi teman-temannya. Pekan depan menteri yang satu mengungkapkan satu kalimat motivasi kepada teman-temannya yang sifatnya membangun. Misalnya, ketika saya masuk dalam kelas, quote hari ini anak-anak, jangan sibukkan dirimu, jangan habiskan masa mudamu dengan urusan percintaan, tapi habiskanlah dengan mengejar cita-cita. Kalau ketika kau ada di puncak kesuksesan, cinta akan hadir dengan sendirinya tanpa kau telah mengejarnya. Mungkin kalau itu sisa akan tertarik, sisa itu dia akan bersemangat. Nah, kemudian saya tanya, siapa yang saya jelaskan kemarin mencari satu quote yang sifatnya membangun? Saya Bu, dia akan berlomba-lomba. Dan itu saya rasa akan memberikan sebuah energi positif ketika kita memulai pembelajaran atau mengakhiri pembelajaran dengan seperti itu. Mungkin kita tidak perlu berpikir siswa itu menyenangi saya dari sudutnya mana. Terserah kita tujuan pembelajaran kita hari ini semua tercapai. Karena kalau 36 peserta didik, saya rasa itu tidak semua bisa menguasai tujuan pembelajaran yang kita ajarkan hari itu. Tidak semua bisa. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan nilai positif kepada peserta didik itu sendiri. Bagaimana kita ditunggu oleh peserta didik, meskipun dia hanya menunggu quote saya, tapi minimal dia tidak membenci atau tidak menghindari bidang studi saya. Ada alasan kenapa dia menunggu bidang studi saya, karena quote-nya, meskipun hanya karena quote-nya, tapi itulah bagaimana kita mencoba memberi dulu peserta didik itu, memberi dulu alasan kenapa dia menyukai saya. Selanjutnya dia akan beriringan dengan sendirinya menyukai
ya. Nah, itu untuk satu sisi dengan karakter yang ada di kelas itu. Nah, tetapi bagaimana melihat kelas yang tidak seperti karakternya yang ada di kelas yang berbeda? Apakah ada perlakuan lain yang mungkin bisa juga menumbuhkan budaya positifnya di situ? Ya, terima kasih Pak. Jujur sampai saat ini kelas yang masih belum saya menemukan mana sih yang kejadian yang menyenangkan di kelas 12 1 dengan 12 2. Mereka kalau sekedar hanya diberikan teori, diberikan LKPD dia akan mengerjakan. Tapi ketika ada interaksi dalam kelas itu tidak ada. Semua diam. Artinya saya merasa gagal di situ. Karena dia hanya sekedar paham teori, tapi ketika tidak melihat buku tidak ada yang bisa dijelaskan. Di kelas 11 1 dan 11 2. Di situ saya rasa belum bisa menemukan musik. Meskipun sebenarnya ketika saya mengungkapkan tadi bahwa memberikan kuat, dia hanya akan begini tanpa respon. Meskipun respon ya. Tapi beda dengan ketika kita di 10 di kelas 4 itu luar biasa responnya. Makanya di situ kelas yang paling menyenangkan buat saya adalah kelas 12 4. Tapi kalau di 12 dan yang 12 1 saya belum menemukan. Satu pertanyaan, haruskah kita ada kelas yang disenangi atau ada kelas yang Saya menemukan di kelas 11 1 dengan 12. Saya menemukan tidak menemukan Tidak senang. antusias interaksi yang kan kalau itu terjadi tadi, maka selalu kita berusaha bahwa saya mau masuk di situ karena ada kesenangan atau ada nilai tersendiri di sana. Sehingga ketika kita di kelas lain, seakan-akan tampil apa adanya saja. ya Pak, kalau di kelas 11 waktu terasa singkat, tapi di kelas 12 itu karena saya belum hidup Pak. Tapi dalam hati ada rasa jengkel. Tidak Pak, Enggak. karena mereka ketika diberi tugas dia mengerjakan, tapi tidak dengan apa yang dia sekedar membacakan. Tapi ketika saya sudah tutup buku menjelaskan sudah. Jadi di kelas mampir dewan tadi merasa selalu senang. Yang sampingnya mungkin biasa-biasa saja. Kalau yang tidak kelas Biasa-biasa saja. kalau yang tidak kelas itu saya membantu. Enggak, tadi yang satu yang kelas mampir dewan tadi selalu senang. Yang satunya biasa-biasa saja. Sidang. Jawab disenangi. Ada yang paling tidak ada yang paling tidak nyaman. Bukan tidak nyaman Pak, hanya saya tidak menemukan seheboh. Saya mau di kelas ini. Sekarang berpikirkan kita untuk membuat kelas ini sama dengan hebohnya yang ada di sini. Tidak Pak, saya tidak berpikir ke sana karena saya paham bahwa tidak di kelas itu memang beda. Di kelas itu tidak saya belum menemukan cara yang tepat. Apakah kehebohan itu bukan muncul karena keterampilan kita menempatkan posisi kita sama dengan kelas material tadi? Artinya dia tidak, ketika saya menjelaskan, artinya dia tidak terlalu menyukai apa yang saya terapkan. Kalau mungkin dia lebih di kelas. Oke. Apa? Nanti bisa dibukakan ya, Bu. Makasih, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan pengajian dari teman-teman semua. Mungkin demikian presentasi saya hari ini, dan jangan bosan-bosan di presentasi berikutnya. Iya. Oke,